Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iwayan Eka Aryasuta, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap kedua tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Mata pelajaran matematika dengan NIM 2025000100318. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi pola bilangan di SMP Negeri 4 Gianyar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ayo kita awali dengan panganjali dulu. Silakan. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk silakan duduk anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan cek kehadiran kalian ya. Nanti yang Bapak panggil silahkan acungkan tangan ya. Yang pertama Dewa Ayu Sartika Eka Putri hadir. Dewa Ayu Trisna Pratnya Dewi. Dewa Nyoman Witnyana. Gusti Ayu Desita Sari. I Gusti Nyoman Dharma Yuda. IKD Abi Putra Dananjaya. Ikomang Cahyana Guna Putra. Ikomang Genta Adi Putra. Imade Agus Mahendra. Izin. Imade Sanjaya. Iputu Aditya Pratama. Iputu Andika Pratama. Iputu Udiana Prasetya. Sakit? Oh ya. Iwayan Aditya Pratama. Iwayan Dirga Antara. Komang Widi Mulyarta. Komang Yesi Handayani. Muhammad Firman Al-Habfisi. Nikomang Nandita. Nikomang Wina Mutiarani. Niluh Putu Eka Sintia Dewi. Niluh Putu Sri Devi. Ninyoman Mulyani. Ni Putu Angel Alexia Kins. Ni Putu Eka Pramesti Dewi. Ni Putu Surya Pratiwi. Ni Putu Wina Chandra Kusuma Dewi. Pandai Putu Dian Pratiwi. Putu Galuh Ayu Jayani. Putu Marela Sacio Saduarti Suteja. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan mencairkan suasana dulu ya. Ayo silakan berdiri dulu sebentar. Nah, kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya sederhana aja nak. Kalau Bapak bilang bilangan genap, kalian kan udah tahu bilangan genap. Nah, bilangan yang gimana bilangan genap? Iya betul, yang habis dibagi 2, yang bisa dibagi 2. Kalau Bapak bilang bilangan genap, kalian tepuk tangan 2 kali. Ya, kalau bilangannya ganjil, kalian tepuk tangannya 1 kali. Ya. Nah, nanti angka yang Bapak bilang bisa berupa angka atau bilangan, atau bisa juga berupa operasi. Ya, tambah-tambahan, kurang-kurangan atau kali-kalian. Ya. Yuk, kita konsentrasi dulu ya. 4. Nah, masih ada yang keliru 1 ya. Oke. 5. Oke. 4 kali 3. Nah, 4 kali 3 genap ya, jadi 2 kali. 3 tambah 5. Ya, 3 tambah 5 8 ya, genap ya. Lagi sekali ya, lagi sekali.
3 kali 5. Ya, 3 kali 5, 15 ya. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi yang terakhir nih. 2 ditambah 3 dikali 2. Bapak bilang tadi 2 tambah 3 kali 2. Ya, hasilnya adalah ya genap ya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, silakan duduk ya. Nah, yang pertama, sebelum ke inti dari pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengecek kesiapan belajar kalian, ya. Artinya pemahaman awal kalian dan pemahaman kalian terhadap materi yang sebelumnya. Oke, Bapak akan melakukan brainstorming dengan cara tanya jawab ya. Kalian bisa langsung jawab atau acungkan tangan ya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pola bilangan? Sempat nggak baca di rumah? Sempat. Pola bilangan itu apa yang kalian ketahui? Masih belum ada ide? Nggak apa-apa ya, kalau belum ada ide, jujur aja belum ada ide. Apakah kalian pernah menemukan masalah yang berkaitan dengan suatu pola dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, ya. Yang kalian yang kalian hadapi di sehari-hari itu sebenarnya banyak pola bilangan ya, walaupun kalian tidak menyadarinya. Ya. Nanti Bapak akan contohkan. Nah, seperti ini ya. Pernah nggak kalian lihat kursi yang bertumpuk seperti itu? Pernah ya, waktu menyusun kursi. Nah, ternyata kursi itu ada tumpukannya itu tidak sembarangan, ada polanya. Yuk kita kembali dulu ke kursi tadi ya. Nah ini kursinya. Bisa nggak kalian menyebutkan berapa tumpukan di kursi berikutnya? 7. Kenapa 7? Ini kan 1 polanya, 1 tumpukan, ini 3. Habis itu 5. Habis itu 7. Kenapa 7? Ya kamu mempelajari bahwa sebelumnya ini polanya bertambah 2. Nah sekarang yang lebih abstrak Bapak akan coba angka 5, 10, 15, 20. Angka selanjutnya adalah 25. Ya berarti pemahaman awal kalian tentang pola cukup baik ya. Sekarang kita bisa lanjut ke pelajaran intinya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kalian dapat mengenal berbagai pola bilangan ya. Ada beberapa pola bilangan yang perlu kalian ketahui ya jenis-jenisnya. Yang kedua, kalian dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Sama kayak tadi ya, kita bisa amati pola-pola sebelumnya untuk menentukan pola yang berikutnya. Apa itu pola bilangan? Nah, tadi kan belum terjawab ya, yang brainstorming kita yang pertama. Pola bilangan itu adalah susunan angka yang teratur. Nah, jadi angka yang berbaris ya, tapi teratur dan mengikuti aturan tertentu, ada aturannya. Jadi tidak sembarang angka yang berbaris ya. Pola ini bisa berbentuk bilangan ganjil, bisa genap. Yang tadi kita sempat ice breaking tadi ya, pakai bilangan ganjil dan genap. Ada bilangan persegi. Nah, kan baru ya, kenapa bilangan bentuknya persegi? Nanti kita lihat. Atau pola-pola lain yang teratur. Nah, ini contohnya pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pernah kalian amati, kalian misalnya masuk ke sebuah perumahan ya. Perumahan itu kan tertib, dia membuat nomor ya. Seperti ini ya, misalnya klaster-klaster perumahan itu. Ada sebelah kanan jalan, ada sebelah kiri jalan. Ya, biasanya penomoran rumah itu adalah sebelah kiri atau sebelah kanannya. Di satu sisi itu pasti ganjil bentuknya. 1, 3, 5, 7. Dan di sisi jalan yang lainnya dia bentuknya genap. Pernah nggak kalian lihat kayak gini? Pernah ya. Juga penomoran penomoran kamar di sebuah hotel juga seperti itu ya. Satu sisi itu pasti genap,
satu sisi yang lain adalah ganjil, kayak gitu. Nah, itu bentuk pola bilangan ya, salah satunya pola bilangan genap dan ganjil. Nah, yang tadi Pak bilang tuh pola bilangan persegi. Nah, kenapa disebut pola bilangan persegi? Karena bentuknya persegi. Simpel gitu aja ya, bentuknya persegi. Nah, dilihat dari sini ya, ini titiknya atau noktahnya ada 1. Ya, untuk membentuk persegi berikutnya memerlukan 4 titik. Untuk selanjutnya memerlukan 9 titik. Kalau selanjutnya lah 16. Kalau kita lihat di sini adalah bentuknya seperti persegi panjang. Persegi ya, punya sisi. Dia bentuknya adalah 2 kali 2. Tuh, yang ini 3 kali 3. Di suku ketiga dia 3 kali 3. Di suku keempat dia 4 kali 4. Coba kita tebak sekarang. Suku keenam berapa? Suku pertama tadi 1. Suku kedua 2 kali 2. Suku ketiga 3 kali 3. Suku keempat 4 kali 4. Suku kelima 5 kali 5 ya. Suku keenam 6 kali 6. Nah, bentuknya itulah disebut dengan bentuk pola bilangan persegi ya. Jadi bentuk umumnya nanti adalah seperti ini. Suku selanjutnya tadi suku kelima 5 kali 5 ya. Berarti sini adalah 25 gitu ya. Berarti kalau Pak minta suku ke N atau UN, suku ke N gimana rumusnya? Suku kelima tadi 5 kali 5. Kalau suku ke N kali N ya, N kali N, atau nanti adalah N kuadrat atau N pangkat 2. Ya, gitu cara menemukan rumusnya nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga sekarang pola persegi panjang. Bedanya dengan pola persegi tadi adalah diawali dengan 2, Nak. Kenapa? Karena kalau diawali dengan 1 dia kayak persegi ya. Maka diawali dengan 2. Habis itu 3 kali 2. Habis itu 4 kali 3. Habis itu 5 kali 4. Atau kalau kita putar sedikit sini, Nak, sebenarnya ini adalah 1 kali 2. Habis itu ini 2 kali 3 ya. Yang ini adalah 3 kali 4. Yang ini adalah 4 kali 5. Tadi sini adalah suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Kan ada hubungannya nih, Nak. 3 yang ini bukan tidak ada hubungannya ya. Sekarang Pak minta adalah suku ke 25. Gimana? Berapa? Iya, 25 kali 26. Kalian udah bisa melihat polanya ya. Ternyata UN-nya itu dimulai dengan N-nya di sini sama dengan ini ya. Kemudian ditambahin lagi 1. Kalau kalian mau buat rumusnya nanti gampang. UN sama dengan N-nya sama dikali dengan N-nya tambahin 1. Itu udah rumus umum. Ya, gitu cara untuk menemukan rumus ya. Jadi jangan dihafal ya, kalian ingat aja pola gambarnya. Nah, kita lanjut lagi. Singkat-singkat aja ya. Nah, pola bilangan segitiga. Seperti yang Pak bilang tadi, bentuknya segitiga ya. Segitiga pertama itu 1, habis itu 3 titik untuk membuat segitiga, habis itu 6 titik, habis itu 10 titik. Ya. Rumus umumnya bagaimana? Rumus umumnya ini kita bisa lihat bahwa tadi ini pola apa Pak bilang tadi yang persegi panjang. Ternyata dia adalah setengahnya dari segitiga itu adalah setengahnya dari pola persegi panjang. Setengahnya ya, segininya tuh. Oh, kan diambil segitunya. Terus disusun lagi kan bentuknya seperti ini nanti jadinya ya. Ini sama ini kan itu bentuknya. Nah, jadi kamu rumusnya tinggal yang tadi aja kasih setengah. Tadi kan N tambah 1. Kan itu tadi persegi panjang. Ya tinggal bagi 2. Selesai dah rumus. Itu ya.
cara menemukan rumus pola bilangan segitiga. Oke ya, nanti cepat ya. Contohnya pola bilangan segitiga kayak gimana? Pernah nggak kalian belanja di daerah pariwisata, misalnya Bedugul atau di mana ya? Apel atau buahnya itu ditumpuk-tumpuk ya. Nah, bentuknya biar indah ya. Itu contohnya ya. Misalnya nih, ada pedagang ya, menata buahnya seperti piramida. Di awal, di bawah, tumpukan paling bawah dia ada 9 apel. 9 apel. Kemudian ini 9 apel. Kemudian di sini adalah 6 apel. Ini 3 apel. Bisa nggak kamu menyebutkan berapa selisihnya itu? 3 ya. Dari sini ke sini itu dikurangi 3 ya. Kurangin 3. Di sini ke sini itu kurangin dia lagi 3 ya, selisihnya ya. Kalau di atas, dari atas kita hitungnya ditambah 3. Oke. Ingat lagi. Nah, pernah nggak kalian dengar segitiga Pascal? Nggak ya, mungkin ini baru ya. Jadi Pak perkenalkan sedikit. Segitiga Pascal itu adalah susunan segitiga yang dibuat dengan cara menjumlahkan elemen yang berdekatan dalam baris sebelumnya. Susunan segitiga ini dibuat dengan menjumlahkan elemen yang berdekatan dalam baris sebelumnya. Nih, segitiga Pascal tuh kayak gini dia. Diawali dengan angka 1 ya, 1, 1, 1. Itu awalnya segitiga. Setiap di pinggirnya selalu ada angka 1. Nah, kira-kira angka 2 yang di tengah ini dapat dari mana? Penjumlahan atasnya ya, 1 tambah 1 itu jadinya 2. Maka di bawahnya sini adalah 3 karena 1 tambah 2. 2 tambah 1 juga 3. Terus diakhiri juga di samping-sampingnya dengan 1. Begitu seterusnya ya. Kemudian kalau kita jumlah sekarang, nah ini 1, maka barisan pertama suku 1-nya adalah 1. Suku 2-nya adalah dengan menjumlahkan 2 ini, itu adalah 2. Suku 3-nya ya 1 tambah 2 tambah 1 itu adalah 4. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu adalah 8. Inilah barisan angka, inilah disebut dengan pola bilangan segitiga Pascal. Ya, itu cukup tahu aja gunanya untuk apa. Belum kalian gunakan yang ini. Nanti ke depannya kalau kalian belajar lebih tinggi lagi nanti akan ada gunanya ya. Nah, yang terakhir yang terkenal ya. Kalau kalian ingin mendalami matematika, ada namanya pola bilangan Fibonacci ya. Ini ditemukan oleh Leonardo da Vinci ya. Orang apa kira-kira Leonardo da Vinci? Inggris? Dari namanya Italia ya. Leonardo da Vinci adalah orang dari Italia yang lebih dikenal dengan Fibonacci pada abad ke-13. Artinya sudah ditemukan jauh sebelumnya ya. Apa sih itu bilangan Fibonacci? Bilangan Fibonacci itu diawali dengan angka 1 2 kali. 1 1. Kemudian suku setelahnya adalah penjumlahan 2 suku sebelumnya. 2 bilangan sebelumnya. 1 tambah 1 2. Suku keempat adalah menjumlahkan 2 sama 1 sebelumnya. Dapat 3. Suku kelima dijumlah dengan cara 3 tambah 2. Ya, dan seterusnya. Nah, keunikan dari pola bilangan Fibonacci ini adalah dia itu menyadari bahwa atau dia mengklaim bahwa dia sudah membuktikan bahwa Fibonacci barisan Fibonacci itu ada di sekitar kita ya, di alam kita itu sendiri. Ini dia buatnya. Fibonacci itu memindahkan angka tadi ya 1 1 2 3 5 4 itu ke dalam sebuah persegi berupa luas. Jadi 1 itu adalah luasnya 1 kotak persegi. 2 itu adalah 2 kali 2 persegi dan seterusnya. Kemudian dia hubungkan antara diagonal dan diagonalnya sehingga membentuk seperti ini. The golden spiral. Golden spiral itu adalah rasio emasnya si Fibonacci. Dan rasio emas itu ada di kehidupan sekitar kita ya. Kayak cangkang keong ya. Yang ini kayak pola bunga matahari itu ya. Dalamnya bunga matahari itu seperti Fibonacci
sequence atau barisan Fibonacci ya. Pola tumbuhnya kelopak mawar pun seperti barisan Fibonacci ya. Jadi kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut tentang Fibonacci ini, sangat menarik ya. Kalian bisa baca-baca lagi literaturnya, dan di YouTube juga banyak ya yang menjelaskan tentang itu. Nah, sekian aja perkenalan barisan dari Bapak. Ada yang ingin kalian tanyakan enggak? Nah ya, kalau tidak, sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Kelompok belajar seperti biasa. Silakan kalian duduknya berkelompok ya. Ya, silakan atur tempat duduknya. Dah, Pak bantu ya, boleh di sini. Silakan ya. Nah, sini lagi satu. Nah, situ boleh di sini. Jangan menutup akses ya, di situ. Nanti Pak jelasin ya cara pengisian. Oke, hari ini kita akan melaksanakan aktivitas secara nyata ya. Tadi kan kita cuma mengoceh aja Bapak di depan ya, ngasih contoh-contoh. Sekarang kita coba praktekkan. Ya, Bapak akan bagikan kalian lembar kerja. Ada 2 aktivitas. Yang pertama gambarnya Bapak sediakan. Di aktivitas kedua kalian yang membuat polanya ya. Bapak sudah siapkan alat peraga sederhana ya, menggunakan batang korek api. Jadi kalian bisa membuat pola sendiri ya, dengan kreativitas kalian sendiri. Buat pola sendiri, tentukan aturan polanya ya. Sekarang Bapak bagikan dulu. Ya, pakai ini nanti ya. Kasih Pak. Ya. Bisa. Nih, pakai ini nanti ya. Nah, silakan kalian isi anggota kelompoknya ya, biar Pak tahu. Terus nama kelompoknya. Nah, isi nama kelompoknya. Nah, silakan diskusikan ya. Aktivitas yang pertama, pola korek apinya sudah Bapak tentukan. Kalian tinggal mengisi ya. Tabel berikutnya adalah banyak batangnya, bukan jumlahnya, banyaknya ya. Banyaknya ini, kalau jumlah tuh ini sama ini nanti itu ya. Jumlahnya berapa ini yang pertama, hitung aja ya, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, yang berikutnya juga hati-hati dalam menghitungnya. Silakan dikerjakan dulu, nanti Bapak akan berkeliling ke meja kalian ya.
Nah ini tentuin polanya. Pola apakah yang kalian temukan setelah mengisi tabel tersebut? Aturannya yang di sana diisi ya. Ya. Kenapa bisa berubah seperti itu polanya gitu ya? Aturannya dibuat. Nah, gimana cara kalian menghitung korek apinya itu? Ini dapat berapa awalnya? 3. Ya, kalau yang ini 7. cara ngitungnya gimana? Kalian ulang dari awal lagi ngitung. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, coba bisa nggak gini Pak ngitungnya? Ini nomor 1 kan udah dihitung. Kita lihat di pola kedua kan ada lagi yang nomor 1 nih. Nggak usah lagi dihitung berarti kan. 3 gitu ya, hitung sisanya. Nah, dengan cara menghitung sisanya kalian nanti diharapkan bisa dan nentuin rumus akhirnya ya, UN-nya gitu ya. Nah, coba sekarang hitung lagi ya, ulang ya. Maksudnya lanjutkan ya sampai pola kelima. Nah, di yang kedua ini kalian coba temukan aturannya. Kenapa dia? Apakah aturannya ini konsisten dan antara pola dengan barisan pertama, kedua, suku pertama, suku kedua, suku ketiga apakah konsisten ya? Dibuat nanti di sini. Oke, silakan lanjut dulu. Udah nih. Nomor 2 gimana cara ngisinya? Pola apakah yang kalian temukan setelah mengisi tabel tersebut? Artinya kalian itu buat aturannya apa? Kok 3 bisa berubah jadi 7? Nah, buat dalam kata-kata dia. Ya, kenapa dia suku keempatnya berapa dapat 15 ya? Nah, kenapa setelah ini jadi 15 gitu ya? Ini kan udah kamu tinggal hitung aja 3, 7, 11. Nah, kenapa berikutnya jadi 15 gitu ya? Ditulis dalam kata-kata. Nah, bisa geser sebelah sini nak, biar bisa Bapak lewat. Di sebelah situ agak pojokan dikit ya, agak miring dikit ya. Nah, biar bisa Bapak lewat. Ya, dikit ya, bisa. Wah, hati-hati ya, nanti mau keser dia koreknya. Nah, bisa bantu temennya buat aktivitas 2 ya, dengan cara gambar itu. Coba temukan buat 3 pola. Bebas sekreasi kalian buat 3 bentuk. Itu kan Pak udah buat 1, 2, 3. Kalian buat 2, 1, 2, 3. Tapi bentuknya bebas.
Boleh diorak-orakin boleh. Ya. Gimana? Boleh, asal bolanya teratur ya. Ada aturan yang tertentu ya. Boleh. Nanti temukan gininya, aturannya ya. Diapain kok bisa jadi nomor 2, bisa jadi nomor 3 ya. Kamu buat polanya seperti apa? Kayak rumah-rumahan? Nah, saran Bapak ya, kalau kalian polanya ke situ terus biar kelihatan perubahannya, atapnya arah ke sana juga. Kalau mau berdiriin semua. Bebas-bebas saja. Kalau mau berdiri coba buat berdiri. Buat berdiri ke atas. Atas. Iya. Ini misalnya. Nah, ini pola pertama. Pola kedua. Tuh. Kamu sih bawahnya ya. Boleh lebih dari satu ya kalau kamu, Pak, saya pengen buat lagi boleh ya. Nah, itu polanya. Oh, itu kan kelihatan berarti dari sini ke sini itu nambah lagi. Nih, ya satu kotak ya. Terus dari bentuk ini ke sini nambah lagi satu kotak. Oke, mau pakai pola itu? Ya, silakan ya gitu. Digambar ulang ke lembar kerja kalian ya.
Habis gambarnya kayak gimana? Oh, pola rumah-rumahan juga ya. Bebas ya, boleh lebih dari satu buat pola ya. Ini, nah ini dikerjain lah, selesaiin lah dulu ya. Yang lainnya aktif juga ya, nanti Bapak ada penilaian keaktifan juga ya. Udah selesai? Nah, sekarang coba persiapkan diri untuk presentasi ya. Iya. Persiapkan aja dulu ya, nanti Bapak acak tunjuknya ya. Nah, kalau masih ada waktu silahkan gimana? Anggotanya aja, nama anggota kelompok aja. Enggak usah ya. Nah, kalau masih ada waktu kalian bisa explore lagi ya, buat pola yang lain boleh ya. Yang nggak sama teman-temannya nanti yang lain. Nanti ada 3 kelompok Pak tunjuk ya. 3 kelompok Pak tunjuk. Yang aktivitas satu kelompok aja. Nah, aktivitas 2 kan ada kegiatan kreativitas ya. Kalian tuh kan beda-beda nanti kreativitasnya. Nah, itu Pak minta 2 ya, maju ya, untuk menampilkan hasil kreativitasnya. Tapi polanya harus lain ya, jangan pola yang sama. Sekarang siap? Majunya siap? Belum ya, di gini dulu. Rangkai dulu kata-kata ya. Cek dulu. Nanti di aktivitas 2 ya, dipersiapkan di aktivitas 2. Coba Bapak lihat di aktivitas 2. Nah, ya. Terus nanti Pak pilih yang beda-beda nanti ya, pola di aktivitas 2. Apa yang beda itu yang Pak tunjuk. Lagi
Bebas saja, gambar apa aja boleh. Kurang api gambarnya. Ya. Nah, itu pakai alat aja. Ini aja boleh pakai batangnya itu pakai garis ya. Ya, berarti. Nah, waktu berdiskusi kalian masih cukup lama ya, tinggal 10 menit lagi ya. Nah, silakan bagi yang sudah cek lagi hasil pekerjaannya, persiapkan diri untuk presentasi ya. Kalian bisa menunjuk temannya 2 orang aja ke depan ya, untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Tunggu dulu di kantor. Tunggu dulu di kantor ya. Ya.
Ya. Ada yang mau ditanyain? Oh, boleh. Presentasinya bawa teks. Ya, boleh. Perwakilan dua. Ya, 2 orang nanti perwakilan ya. Persiapkan diri dulu. Hah? Rumusnya dibaca. Rumusnya mana? Oh, nanti itu ditulis-tulisnya. Di situ nanti ditulis. Oh. Ya, nanti Pak bantu ya cara menulisnya. Nah, sebentar dulu ya. Nanti yang ini diuraikan nak caranya nak. Dapat 30-nya dari mana? Jangan Pak. Boleh pakai rumusnya atau boleh cara gini. Buat dia barisannya 6, 9. Ya, satu persatu itu ya. Ya, oleh. Oh, gininya penamaan kelompoknya ya. Dari situ untuk penamaan kelompoknya dari sini ya. Ini nanti jadi kelompok 1 ya, 1. Yang ini kelompok 2. Nah, ini jadi kelompok 3, kelompok 4. Yang itu nanti habis tolong diisi kelompok 5 ya, yang di sini kelompok 6. Nanti diisi. Mau pakai rumusnya boleh. Kalau bisa boleh pakai rumusnya. Berapa dapat gininya perbedaannya? 3 ya. Oke, boleh. Boleh nanti kalau temennya jawabnya beda caranya dengan kalian, boleh kalian mengajukan diri untuk jawab untuk cara ini aja. Ya. Ya, nggak full majunya. Nggak full kan, jadi kalian bisa menanggapi juga. Pak, saya beda cara nyarinya, boleh ya. Soalnya gambarnya sama Pak, tapi caranya beda, boleh ya. Mungkin nih. Udah, coba lihat gambarnya. Oh ya. Pakai apa untuk menentukan pola ke-9? Rumus UN itu ya. Jenis barisan apa? Kok bisa pakai rumus ini? Barisan apa namanya nih? Selisihnya berapa? 3. Oh, beda namanya ya. Bedanya 3 ya. Bedanya 3. Pakai rumus UN sama dengan A tambah N1 kali B. Oh ya, boleh. Nanti kalau ada temannya beda, boleh mengajukan diri ya. Pak, saya beda caranya gitu ya. Boleh ya. Nah, terus sebentar. Habis ada yang ditanyain, Wis? Nah, kamu pakai cara apa itu? Cari salah satu ya. Ini pola apa? Pola apa itu? Pola 3. Enggak. Maksudnya Bapak itu pola apakah yang kalian temukan? Buat aturannya itu. Ini ganjil nih. Masa ganjil? Ganjil. Tadi genap. Enggak ada satunya. Ini kalau nggak ada jenis yang khusus, kalian pakai kata-kata aja. Misalnya apa itu selisihnya berapa? 44 berarti buat aja polanya adalah dengan menambahkan 4 batang korek api di suku selanjutnya. Itu boleh. Ya, nggak usah kalau memang nggak ada jenisnya nggak usah dipaksa, buat aja dengan kata-kata sendiri. Ya, itu ide aja salah satunya.
Lagi 2 menit ya, siap-siap ya. Yang bagi yang sudah selesai bersiap-siap. Lagi 2 menit, Pak. Kita akan lakukan presentasi kelompok. Silakan tunjuk 2 orang, ya, 2 orang perwakilan. Ayo, siapa yang mau aktivitas 1? Ada 1? Bebas, siapa aja boleh. Kelompok 1 ya, kelompok 3 ya. Ya. Silakan yang lainnya perhatiin dulu ya, temannya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Nah, sebelumnya. Oke, nanti hasilnya silakan kalian tulis di sini ya. Nih, silakan Pak. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya kalian semua sudah pasti mengenal nama dari kita berdua. Tetapi untuk lebih memperjelas, perkenalkan nama saya Ibu Surya Pratiwi dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Komang Nito. Kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada aktivitas 1. Tanpa berlama-lama, kami akan langsung ke inti presentasi, yaitu pada soal pertama kita disuruh untuk melengkapi tabel ini yang sudah disediakan akan ditulis oleh rekan saya. Silakan. Mau dihapus? Ya, boleh. Nah, pakai belakangnya. Oke, sekarang coba disebutkan dibacakan batang. Pada pola ke-1 yaitu banyak batang korek apinya 3 dan banyak segitiganya yaitu 1. Pada pola kedua banyak batang korek apinya 7 dan banyak segitiganya 3. Pada pola ketiga banyak batang korek apinya 11 dan banyak segitiganya 5. Pada pola keempat, banyak batang korek apinya 15 dan banyak segitiganya 7. Pada pola kelima, banyak batang korek apinya 19 dan banyak segitiganya 9. Ya, silakan lanjut. Lanjut pada soal nomor 2. Pola apakah yang kalian temukan setelah mengisi tabel berikut? Menurut diskusi kelompok kami, pola yang kami temukan setelah mengisi tabel tersebut adalah pola aritmetika yang dimana pada pola pertama terdapat 3 batang korek api, pola kedua terdapat 7 batang korek api, pola ketiga terdapat 11 batang korek api. Jadi setelah pola pertama terdapat 5 batang korek api yang ditambahkan terus-menerus. Pola pertama terdapat 4 batang korek api. Nah, 4 berarti ya? Ya. Berarti 4 batang ditambahkan ke suku berikutnya, itu ya? Oke, silakan. Lanjut untuk soal ketiga. Tanpa menggambar tentukan berapa banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk membuat pola ke-9 dan pola ke-12 akan dituliskan oleh rekan.
Oke. Baik. Pada pola ke-9 banyak batang korek apinya yaitu 35. Pada pola pertama 3 batang korek api, pola kedua 7 batang korek api, pola ketiga 11 batang korek api, pola keempat 15 batang korek api, pola kelima 19 batang korek api, pola keenam 23 batang korek api, pola ketujuh 27 batang korek api, pola ke-8 31 batang korek api, pola ke-9 35 batang korek api. Lalu pada pola ke-12 saya lanjutkan. Pola ke-10 39 batang korek api, pola ke-11 43 batang korek api, dan pola ke-12 47 batang korek api. Jadi berikut ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami yaitu dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kami selaku perwakilan dari kelompok 3. Kami tutup dengan para peserta. Oke, beri aplaus ya bagi teman-teman. Oke, silakan duduk kembali. Nah, benar ya, sudah baik sekali hasil dari presentasi dan diskusinya. Kemudian di sini caranya adalah menentukan suku berikutnya dengan cara mencari satu persatu ya, suku-suku setelahnya dengan melihat pola dari suku sebelumnya. Ada yang punya jawaban berbeda? Cara? Ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Jawabannya sama nggak? Sama, tapi caranya berbeda. Oke, silakan maju ke depan salah satu. Oke. Bentar dulu, Bapak hapus dulu ya. Tadi kan udah 35 udah benar. Oke, silakan. Mau dibuat yang pola ini? Ya, silakan. Nah, oke, beri tepuk tangan ya bagi temannya ya. Bagus sekali ya, sudah menemukan cara menjawab dengan cara yang berbeda ya. Bapak ingin mengkonfirmasi ya, kalian atau adik dapat kamu menemukan cara ini menggunakan rumus apa? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini adalah rumus rumus suku ke N dari barisan aritmatika ya. Jadi ini untuk pelajaran selanjutnya ya. Bagus sekali sudah bisa lebih dulu ya untuk mempelajarinya. Oke, sekali lagi tepuk tangan bagi temannya ya. Selanjutnya untuk aktivitas 2 kelompok 1 ya, silakan. Sebentar dulu Pak keluarkan. Aktivitas 2 sebentar ya. Ini. Oke, nanti kesimpulannya terakhir aja ya. Kalian kerjakan sampai di pola ke-12 saja. Silakan. Kalau semua kami perwakilan dari kelompok 2 kami mempresentasikan hasil diskusi. Seluruh presentasi juga nama saya Rizky Besari dan juga saya nama saya Putri. Dalam beberapa waktu presentasi akan dimulai dengan penjelasan dari teman saya semua. Jadi untuk aktivitas 2 ini kita disuruh menggambar pola di sini. Kelompok saya memilih pola seperti rumah-rumahan. Sekarang akan saya gambar.
kelompok kami memilih pola itu seperti ini. Untuk pola ke-1 itu banyak batang korek apinya adalah 6. Untuk pola kedua itu ada 9. Untuk pola ketiga ada 12. Dan untuk pola keempat ada 15. Dan untuk pola kelima ada 18. Untuk pola hubungannya itu bisa ditentukan dari sini. Jadi untuk mencari 9 itu kita perlu menambahkan 6 dengan 3. Kenapa 3? Karena untuk membuat pola selanjutnya kita memerlukan 3 batang korek api. Jadi ini 1, 2, dan 3. Jadi maka untuk mencari pola selanjutnya kita memerlukan hanya tinggal 3. Jadi pola hubungannya adalah plus 0, plus 3, plus 3, dan plus 3. Ya. Untuk nomor 5, pola apakah yang kalian tentukan setelah mengisi tabel tersebut? Pola yang kami tentukan adalah pola matematika. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mencari pola kedua itu perlu ditambahkan 3. Kenapa? Karena setiap pola selanjutnya yang ditentukan akan bertambah 3 batang korek. Untuk nomor 6, untuk mencari pola ke-9 itu hanya perlu ditambahkan 3. Nah, untuk mencari pola 9 kita hanya perlu menghitungnya yang ke-9. Jadi ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dan ke-9. Jadi pola 9 adalah 30. Untuk mencari pola ke-12 juga sama, kita hanya perlu menghitungnya yang ke-12. Ini kan 9, berarti ini 10, 11, 12. Jadi pola ke-12 adalah 39. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya. Nanti kita sama-sama kesimpulannya ya. Oke. Beri tepuk tangan dulu ke teman-temannya. Ya. Oke, silakan duduk ya. Nah, sudah bagus sekali ya hasil presentasinya. Dia buat gambar seperti rumah-rumahan. Katanya ya. Pola berikutnya adalah dengan cara dia butuh 3 batang korek api lagi. Tuh tadi saya bilang ya, dia butuh di sini butuh lagi 3, selanjutnya lagi 3. Maka hubungannya dia dapat adalah dengan menambahkan 3 batang korek api sehingga membentuk pola yang baru di suku selanjutnya ya. Jadi pola yang ditemukan adalah sama juga aritmatika ya. Aritmatika kemudian dengan menambahkan 3 batang korek api. Carinya adalah dengan cara satu per satu ya, sama kayak temannya tadi. Ada yang nggak mau mencoba nih menggunakan cara rumus tadi? Mau? Ya, coba Wina ya. Nah, tadi udah benar ini. Sekarang kita hapus dulu. Nah, coba satu saja ya, pola ke-9 aja cukup. Atau tadi udah pola 9, pola ke-12. Nah, di situ tadi, Pak. Pakai belakangnya. Pakai ini. Oh ya. Bisa. Oh. Oh ya. Tadi data-datanya berapa ya? Tadi data-datanya yang pertama, suku pertamanya berapa? Suku pertamanya tadi 6. Kemudian perbedaannya adalah 3. Ya, silakan. Di sini aja buat ya. U12 ya. Ditambah 6 ditambah ya.
Oke, sama ya 39 ya. Kasih tepuk tangan temennya dulu. Nah, dari kedua aktivitas ini kita akan berusaha membuat kesimpulan ya anak-anak ya. Sekarang siapa yang mau membuat kesimpulan? Tadi sudah. Yang lain boleh perwakilan kelompok yang lain. Ya, kelompok 4 mau buat kesimpulan. Coba. Silakan. Ya. Di bawah. Jadi kesimpulan yang kami dapat setelah berdiskusi adalah kami dapat mengenal pola bilangan dan dapat mengenal cara memecahkan soal dari pola bilangan tersebut. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada yang mau menyumbang kesimpulan yang lain? Ya. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Juga dapat mempelajari rumus baru yang belum dipelajari dan diketahui. Oke, terima kasih. Satu kali lagi, satu saja. Ya. Dapat kami simpulkan bahwa untuk menentukan suku selanjutnya dari pola bilangan dengan memperhatikan suku-suku sebelumnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, jadi seperti itu ya. Pak akan rangkum semua kesimpulan kalian bahwa hari ini kita belajar dengan cara menggunakan alat yang sederhana ya untuk mempelajari pola bilangan, menentukan suku selanjutnya. Kan itu tugas kita tadi, menentukan suku selanjutnya dengan cara memperhatikan atau mengeneralisasi suku-suku yang sebelumnya. Oke, sebelum Bapak akan mengadakan evaluasi, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Nah, kalau enggak, sekarang coba kalian kembali ke bangkunya seperti semula. Ya, kita luruskan bangkunya ke depan ya. Udah? Nah, ini. Ya, maju dulu ke depan ya. Nah, silakan duduk. Nah, Bapak akan mengadakan kuis singkat ya. Kalian tinggal kasih nama di sini, terus jawabannya di bawahnya ya. Ini soalnya sedikit, cuma 2 isian singkat ya. Kalian kerjakan dengan waktu 5 menit ya. Kerjakan secara individu. Kasih ke belakangnya. Iya. Ya, langsung isi nama, nomor absen, sama kelasnya. Kerjakan langsung di kertasnya. Ya. Waktunya 5 menit ya.
Nah, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Dibuat dengan cara yang singkat saja. Nah, waktunya habis ya. Silakan dikumpulkan. Ya. Silakan. Tidak apa-apa. Ya. Silakan dikumpul. Ya, seberapa bisanya, nggak apa-apa ya. Oke. Yuk, kumpul aja. Silakan dikumpul. Ya. Silakan dikumpul. Nah. Ya, ayo nak dikumpulkan. Ya. Sudah. Ya, baik, sudah selesai ya kuis kalian. Pak ingin menginformasikan di pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang barisan aritmatika ya. Jadi kalian bisa baca-baca dulu di rumah agar ada bayangan ya. Ada pertanyaan sebelum Pak akhiri? Ya, ya kalau nggak ada, mari kita tutup pembelajaran dengan sama santi dan berdoa ya. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.